Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah cerita atau sebuah kiriman yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Mbak Intan. Mbak Intan menceritakan kisah ini dikarenakan beliau langsung yang mengalami kisah ini. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang pernah beliau alami. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu Mbak Intan ini baru saja menikah dengan laki-laki pilihannya yang baru beliau kenal kurang lebih 2 bulan lamanya. Setelah kurang lebih 1 bulan mereka ini selesai melakukan resepsi pernikahan. Pada saat itu Intan dan Mas Parjo ini pulang ke kampung halamannya Mas Parjo. Pada saat itu bukan yang pertama kali ya Intan ini dibawa oleh Mas Parjo pulang ke kampung halamannya. Tapi karena statusnya ini sudah berubah, karena sudah menjadi istri dari Mas Parjo, beliau ini merasa sangat spesial pada saat itu ketika Mas Parjo ini membawa Intan pulang ke kampung halamannya. Di sepanjang perjalanan di dalam mobil charteran, jadi memang Mas Parjo ini spesial ya buat kalau kita bilang sekarang tuh rental mobil lah. Khusus untuk mereka berdua ini pulang ke kampungnya Mas Parjo. Jadi di sepanjang perjalanan Intan ini merasa sangat bahagia, begitu juga dengan Mas Parjo. Mereka saling pandang, saling lihat dan mereka tersenyum seolah-olah mereka ini merasa lega gitu ya karena sudah melewati fase yang sangat mereka tunggu-tunggu yaitu pernikahan. Mimpi Intan untuk menikah dengan lelaki pilihannya sudah menjadi kenyataan. Pada saat itu Intan dan Mas Parjo ini berangkat dari Jakarta pukul 8 pagi dan sampai di kampung halamannya Mas Parjo yaitu di daerah Klaten pada malam hari karena memang terjadi kemacetan ya, jalannya itu sedikit tersendat karena ada beberapa hal. Pada saat sampai di kampung halamannya Mas Parjo, tepatnya di rumahnya Mas Parjo ini, seluruh keluarga ternyata sudah menunggu ya kehadiran pasangan baru menikah ini. Jadi segala sesuatu sudah dipersiapkan mulai dari makanan, kamar untuk mereka berdua dan juga terlihat dari kedua orang tuanya Mas Parjo ini sangat bahagia gitu terpancar dari raut wajahnya dan juga keluarga yang sedang menunggu pada saat mereka ini sampai. Mungkin sebelum berangkat ke kampung halamannya Mas Parjo ini sudah mengabari orang tuanya. Makanya pada saat mereka ini sampai ya di rumah orang tuanya Mas Parjo sudah disiapkan dengan segala macam rupa gitu. Pada malam hari itu setelah mereka ini selesai makan malam, jadi mereka berkumpul di ruang keluarga. Jadi Mas Parjo dan Intan ini harus berbasa-basi gitu ya untuk ngobrol sama keluarganya karena memang ada beberapa keluarga yang memang khusus datang untuk menyambut kedatangan pengantin baru ini. Pada saat itu Intan ini sebenarnya sudah sangat lelah dan benar-benar ngantuk. Bayangkan ya perjalanan dari pagi sampai di kampungnya itu malam hari. Jadi benar-benar merasa lelah dan matanya juga sudah mulai terasa ngantuk. Walaupun sempat bertahan gitu ya dengan ngantuknya, tapi mulutnya ini nggak bisa ditahan untuk tidak berhenti menguap. Sampai-sampai ada salah satu anggota keluarga dari suaminya ini nyeletuk gitu ya, kalau misal Intan udah capek atau ngantuk ya udah nggak apa-apa, monggo aja masuk ke kamar istirahat sana. Tapi di sini Mas Parjo ini ditahan oleh anggota keluarganya yang lain karena mereka bilang katanya masih kangen dan ingin ngobrol panjang lebar lagi. Jadi
pada saat itu hanya Intan sendiri yang disuruh masuk ke dalam kamar. Nah, tapi juga Intan ini ngasih kode gitu ya ke suaminya dengan kedipan mata agar Mas Parjo ini segera nyusul ke kamar, karena Intan yang namanya baru ya tinggal di situ pada malam pertama gitu mereka nginep di rumah orang tuanya. Intan juga masih merasa agak gak enak atau juga mungkin ada perasaan takut gitu ya sendiri di kamar yang lumayan luas. Akhirnya pada malam hari itu Intan ini masuklah ke dalam kamar. Kamar yang benar-benar luas dan sudah dihias layaknya kamar pengantin baru gitu ya. Intan ini akhirnya berusaha untuk merebahkan badannya dan memejamkan matanya. Sudah dicoba berkali-kali Intan ini untuk memejamkan mata dan berusaha untuk tertidur, tapi Intan merasa agak kesulitan gitu ya. Wajar sih, saya sendiri pun juga mungkin seperti itu, karena memang di tempat yang baru, jadi kita masih butuh adaptasi. Dan akhirnya setelah berusaha memejamkan mata untuk tertidur, kurang lebih mungkin setengah jam sampai 1 jam. Dan akhirnya Intan tertidur dengan pulas. Pada saat Intan ini tertidur pulas, tiba-tiba ada dorongan ya, keinginan ingin buang air kecil. Nah, jadi tiba-tiba Intan ini terbangun, entah jam berapa, yang pasti sudah larut malam gitu ya. Pada saat Intan terbangun dan Intan melihat suaminya ini sedang tertidur pulas. Dan pada saat itu juga Intan ini nggak tahu ya Mas Parjo itu selesai ngobrol dengan keluarganya jam berapa, karena memang Intan sudah tidur pulas gitu. Akhirnya Intan ini mau membangunkan suaminya, nggak tega karena ngelihat suaminya ini tidur juga udah pules gitu. Dan akhirnya Intan pun memberanikan diri untuk pergi sendiri ke kamar mandi. Dan akhirnya Intan pun membuka pintu kamarnya dan menuju ke kamar mandi yang letaknya itu di ujung lorong rumah tersebut. Suasana di dalam rumah pun juga sudah sangat sepi karena mungkin penghuni yang lain gitu ya, mertuanya atau kakak dari Mas Parjo ini sudah pada tidur. Jadi karena melihat suasana sudah sangat sepi, Intan pun juga berjalan ini ya menuju kamar mandi juga sangat hati-hati. Takut nanti kalau Intan ini bergerak cepat atau menyenggol sesuatu, takutnya penghuni rumah yang lain ini merasa terganggu dan terbangun. Pada saat Intan ini sudah hampir mendekati kamar mandi, jadi sebelum kamar mandi itu ternyata ada satu kamar. Nah, di dalam kamar tersebut Intan ini seperti mendengar ada 2 orang yang sedang berbicara. Intan ini jadi nggak sengaja ya, tidak sengaja mendengar percakapan tersebut. Dan di dalam kamar itu ya, di sebuah percakapan tersebut terdengar 2 orang ini memanggil-manggil nama Mas Parjo. Pada saat itu Intan ini merasa heran dan akhirnya Intan ini merasa sangat penasaran dan menguping lah ya pembicaraan yang sedang dibicarakan dari dalam kamar tersebut. Aku nggak tega kalau harus ngelakuin ini semua. Aku tuh sayang sama dia. Dan pasti juga kalau misal dia tahu dia bakalan sakit dan gak terima kalau seandainya istrinya diperlakukan sama seperti kamu dulu. Ucap suara seorang lelaki. Ya Mas harus tega buat ngelakuin semuanya. Gak bisa kalau gak dilakukan. Soalnya ini bukan kehendak Mas. Melainkan sudah menjadi ritual di keluarga ini. Ucap suara dari seorang perempuan yang diduga oleh Intan ini adalah Mbak Lesti, istri dari Mas Panji. Intan sebenarnya juga gak ngerti ya apa arti dari pembicaraan yang barusan ia dengar. Tapi di sini Intan merasa yakin ya dari intonasi, nada dan juga kehati-hatian dalam mereka ini berbicara. Sepertinya memang ada hal yang gak beres di dalam keluarga tersebut. Akhirnya rasa ingin buang air kecil yang sempat tertahan pada saat itu benar-benar udah gak bisa ditahan lagi. Jadi Intan ini langsung ya berlari menuju ke kamar mandi. Akhirnya setelah Intan ini selesai buang air kecil, Intan pun kembali menuju ke kamarnya. Nah, pada saat Intan ini melewati kamar yang tadi ia sempat menguping ya pembicaraan dari dalam kamar tersebut. Jadi setelah dia selesai buang air kecil ini, Intan ini sebenarnya agak ragu gitu ya untuk berhenti di depan kamar tersebut. Tapi pada saat Intan ini berhenti, Intan tidak lagi mendengar dari dalam ada orang yang mengobrol. Akhirnya Intan memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Khawatir ada orang yang melihat keberadaannya di situ.
Pada saat masuk ke dalam kamar, Intan melihat Mas Parjo juga masih tertidur lelap gitu ya. Nah, Intan ini berusaha buat membangunkan Mas Parjo dengan memberi kecupan dan pelukan ya pada saat itu. Karena Intan ini merasa belum bisa tertidur kembali, dengan harapan kalau misal Intan mencium dan meluk suaminya, Mas Parjo ini terbangun dari tidurnya. Karena sebelumnya Intan ini nggak pernah ya kayak gitu. Dia di rumah orang tuanya dia tidur pulas karena memang pada saat itu hari pertama Intan ini di rumah mertuanya. Jadi Intan masih belum merasa nyaman dengan apa yang baru saja Intan alami dan Intan dengar gitu ya. Intan ini merasa benar-benar penasaran dan rasa keingintahuannya itu sangat besar. Akhirnya setelah berusaha untuk tertidur kembali, tepat di jam 3 pagi Intan ini baru bisa tertidur pulas. Setelah beberapa hari Intan tinggal di rumah mertuanya, satu persatu Intan akhirnya mengetahui kejadian-kejadian aneh dan misterius. Jika pada saat Intan pertama kali datang dan sampai di rumah mertuanya itu, Intan ini melihat seisi rumah mertuanya itu sangat-sangat bersih dan rapi. Setelah Intan beberapa hari tinggal di sana, Intan ini barulah ya melihat bahwa yang berada di dalam rumah tersebut ternyata sangat-sangat malas untuk membersihkan rumahnya itu. Ibu mertua dan kakak-kakak ipar dari Intan ini ya, walaupun memang gak semua kakak iparnya itu tinggal di rumah tersebut. Seharusnya kalau melihat ada rumah yang kotor, apalagi kalau kita tempati gitu ya, rumah kotor atau ada yang berantakan atau apapun itulah, pasti kita ini merasa gak nyaman gitu. Tapi yang Intan lihat pada saat setelah berhari-hari ya tinggal di rumah mertuanya itu, mertua dan kakak-kakak iparnya itu sama sekali tidak ada yang cepat tanggap dan peduli dengan rumah yang kotor dan dibiarkan begitu saja. Mohon maaf ya, layaknya seperti hewan gitu. Dan mereka yang lebih anehnya nyaman-nyaman saja dengan keadaan yang seperti itu. Pada malam hari itu Intan ini sedang menunggu kepulangan dari suaminya yang pada saat itu izin sama Intan untuk pergi ke pesta pernikahan salah satu temannya. Intan gak mau ikut karena Intan merasa kurang enak badan ya pada saat itu. Jadi hanya Mas Parjo saja yang pergi ke pernikahan tersebut. Jika awal-awal pada saat Intan ini pertama kali datang ke rumah mertuanya yang benar-benar lumayan besar dan ya bisa dibilang rumah tua gitu ya. Rumah tersebut terkesan sangat ramah sekali. Namun beda dengan pada malam hari itu. Sudah pukul jam 10 malam tapi Mas Parjo ini belum terlihat juga pulang ke rumah. Dan pada saat itu Intan ini juga sudah mulai merasa khawatir dikarenakan Intan ini gak bisa menghubungi suaminya. Jadi handphonenya dari Mas Parjo ini ternyata mati pada saat dihubungi oleh Intan. Dan tiba-tiba di dalam keheningan malam Intan ini mendengar ada suara telapak kaki yang mendekati kamarnya Intan. Intan yang tadinya posisinya itu tiduran di kasur mendengar langkah kaki yang mendekat ke arah kamarnya itu langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu kamarnya. Karena pada saat itu yang Intan pikirkan, suara telapak kaki yang melangkah ke arah kamarnya itu adalah suaminya Mas Parjo. Dan pada saat pintu kamarnya dibuka, Intan ini merasa sangat kaget karena lelaki yang berdiri di depan kamarnya tersebut adalah kakak iparnya yaitu Mas Panji. Mas Panji ini tepat berdiri di depan pintu kamarnya Intan. Dan berdiri juga dengan wajah yang tanpa ekspresi, matanya pun juga nggak berkedip sama sekali dan badannya itu seperti patung gitu ya, cuman berdiri tegak melihat ke arah Intan. Dan di saat yang bersamaan Intan ini langsung ya menegur Mas Panji. Maaf Mas, ada apa ya? Jadi Intan ini menegur dengan dengan perasaan panik seperti itu. Di sini Mas Panji ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Intan. Melainkan tubuh Intan ini seperti didorong dan otomatis tubuh Intan ini kembali masuk ke dalam kamar. Dan Mas Panji pada saat itu langsung menutup pintu kamarnya tanpa berkata satu patah kata pun. Sesuatu pasti sedang tidak beres dan kakak iparnya Mas Panji ini pasti ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada diri Intan.
"Ada apa ini Mas? Kenapa kau masuk ke kamarku pada saat suamiku nggak ada?" Lalu Mas Panji ini menjawab, "Kamu memang sangat cantik sekali. Nggak salah memang kalau adikku ini memilihmu." Nah, di sini Intan ini merasa ada yang aneh dikarenakan suaranya Mas Panji ini bukan seperti suara yang biasa Intan dengar. Dan bau badan dari Mas Panji ini sangat-sangat menyengat. Kalau bisa diumpamakan oleh Intan, jadi bau badannya itu seperti bau babi. Dan Intan waspada dengan segala kemungkinan. Apapun yang ada di dekat Intan ya, benda apapun yang berada di dekat Intan, Intan ambil sebagai senjata. Dan fokus dari matanya Intan ini melihat ke arah pintu. Namun tidak terlihat dikarenakan memang tubuh dari Mas Panji ini sangat kekar. Jadi Intan tidak bisa melihat ke arah pintu. Dan tiba-tiba suara Mas Panji ini berubah seperti suara Mas Panji yang sering Intan dengar. "Intan, kamu dan suamimu segera pergi dari sini sebelum sesuatu buruk menimpa kamu dan suamimu." Dan di sini Intan baru tersadar ya bahwa yang tadi masuk ke dalam kamar itu berarti bukan Mas Panji yang sesungguhnya. Dan pada saat itu Intan baru menyadari dan Intan di sini seperti kebingungan gitu ya. Bagian-bagian tubuh tertentu dari Mas Panji ini seperti tidak terkontrol. Jadi memang terlihat seperti ada yang menggerakkan anggota tubuhnya Mas Panji ini. "Cepat pergi dari sini, cepat, gertak Mas Panji. Dan pada saat itu, seketika itu Intan ini langsung menerobos ke sebelah kiri dari badannya Mas Panji dan berusaha membuka pintu yang terkunci. Dan pada saat itu melihat Intan yang berusaha membuka pintu kamarnya yang terkunci, benar saja, jadi tubuh Mas Panji ini sudah tidak bisa dikontrol lagi olehnya. Jadi seperti ada sesuatu hal gaib yang menguasai tubuh Mas Panji. Jadi bersamaan dengan Intan ini berhasil membuka pintu kamarnya, datanglah suami Intan yaitu Mas Parjo. Pada saat melihat Intan ini membuka pintu dengan wajah yang sangat ketakutan, Parjo ini sangat-sangat terkejut. Ditambah lagi melihat di belakangnya Intan ini ada kakaknya yaitu Mas Panji. Dan seketika itu spontan Mas Parjo ini langsung bertanya ya sama kakaknya Mas Panji. Loh Mas, ini ada apa Mas? Kok kamu berada di kamar istriku toh?" Tanya Mas Parjo dengan rasa yang benar-benar sangat heran dan khawatir gitu ya. "Ketahuilah Parjo, sekarang adalah waktunya." Dan tiba-tiba saja ya, istri dari Mas Panji ini tadi, Mbak Lesti sudah berada di dekat mereka. "Apa ini maksudnya? Aku nggak ngerti," teriak dari Mas Parjo. "Ini bagian ritual dari keluarga ini. Dulu aku juga sama seperti istrimu. Aku harus melayani nafsu dari kakak kandungmu. Dan sekarang adalah giliran istrimu," ucap dari Mbak Lesti, istri dari Mas Panji. "Ah gila, aku gak ngerti. Apa sih maksud semuanya?" Ya memang keluarga kita ini memang keluarga gila. Sebab dari zaman dahulu kala, keluarga kita ini adalah penganut pesugihan babi ngepet. Yang salah satu syaratnya harus berbagi istri. Emang kamu pikir kamu bisa hidup enak di Jakarta dan kuliah sampai selesai itu dari mana uangnya? Kalau bukan dari bapak kita yang dari dulu itu adalah penganut pesugihan babi ngepet. Gak mungkin Mas, ayah itu menganut pesugihan babi ngepet. Aku gak percaya ayah bisa kaya dan seperti ini karena memang beliau itu punya usaha berjualan tembakau. Ingat ya Mas Panji gak boleh memperlakukan istriku seperti itu. Siapapun orangnya, kalau ada yang berani memperlakukan istriku seperti itu, aku akan melawan. Ini bukan mauku. Ini adalah kemauan makhluk gaib yang selama ini memberikan kita kekayaan. Ucap dari Mas Panji. Dan pada saat mereka ini sedang bisa dibilang bertengkar gitu ya, tiba-tiba saja ada bau yang sangat-sangat menyengat mengelilingi mereka. Diiringi dengan suara yang terdengar sangat lirih sedang memanggil nama Mas Parjo. Dan ternyata itu adalah suara dari ayahnya Mas Parjo. Dan pada saat itu ternyata sang ibu juga berada di sana. Dan pada saat itu juga
Intan dan Mas Parjo ini saling pandang ya, karena mereka berdua ini benar-benar gak percaya apa yang baru saja ia dengar dan mereka ketahui. Cepat pergi dari sini Parjo dan bawa istrimu segera dari sini. Pergi kamu dari rumah sini dan hiduplah kamu kembali ke Jakarta. Ucap dari ayahnya Mas Parjo seperti menegaskan ingin mereka berdua ini segera pergi dari rumah itu. Dan akhirnya Intan dan Mas Parjo ini langsung segera berlari ke kamar dan membawa barang-barang yang mereka ingat saja gitu ya. Mereka nggak semua membawa barang-barangnya dikarenakan memang kondisi yang benar-benar sudah sangat mendesak. Dan akhirnya mereka berdua ini pergi ke stasiun dan walaupun di dalam perjalanan mereka ini nggak yakin ya apa memang ada kereta yang membawanya pulang ke Jakarta pada malam hari itu. Akhirnya pada malam hari itu Intan dan Mas Parjo ini berhasil ya untuk pulang ke Jakarta. Jadi mereka berdua ini menggunakan bis yang memang pada malam hari itu kereta juga udah nggak ada. Akhirnya mereka ke terminal bis dan mereka berhasil untuk pulang dan sampai di Jakarta. Nah jadi setelah 3 hari kurang lebih ya 3 atau 4 hari mereka ini tinggal kembali di rumahnya Intan. Tiba-tiba dari ponsel genggamnya atau handphonenya dari Mas Parjo, Parjo ini mendapatkan kabar dari saudara jauhnya, bisa dibilang mungkin sepupu atau apa gitu ya, saya juga tidak dijelaskan lebih detail. Ternyata rumah orang tuanya Mas Parjo ini terbakar dan kedua orang tuanya ini meninggal dunia. Dan setelah mendapatkan kabar duka itu, Mas Parjo ini pamit sama Intan untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, jadi teman-teman demikianlah kisah yang disampaikan oleh Mbak Intan. Jadi memang sebelumnya Mas Parjo dan Mbak Intan ini tidak mengetahui kalau memang orang tua dari Mas Parjo ini telah melakukan pesugihan babi ngepet. Ya mungkin ini juga mungkin dari Mas Parjo ini kecil kali ya orang tuanya ini sudah melakukan pesugihan tersebut. Dan pada akhirnya yang namanya perjanjian dengan setan, dengan jin dan apapun itu tidak ada yang berakhir indah. Pasti mendapatkan malapetaka. Mau kaya sebagaimanapun tetap berakhir malapetaka, nggak ada yang happy ending. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini sekali lagi saya tekankan. Karena memang banyak sekali ya. Bukan hanya saya saja yang menceritakan, saya kembali menceritakan pengalaman-pengalaman misteri dari teman-teman yang mengirimkannya kepada saya. Ataupun dari narasumber yang datang ke studio saya. Banyak sekali ya orang yang masih penasaran dengan yang namanya pesugihan dan ingin melakukannya. Nauzubillahimin zalik, jangan sampai ya teman-teman, karena saya bukan hanya 1 atau 2 mendapatkan DM, tolong dong Kak kasih tahu saya itu di mana. Dan mohon maaf saya tidak akan merespon DM yang seperti itu. Karena di sini niat saya hanya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman, bukan untuk mencontohnya ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya tidak akan membalas DM yang berhubungan dengan pesugihan. Karena memang ada beberapa ya narasumber saya yang datang ke sini menceritakan pernah temannya melakukan pesugihan atau apa dan banyak DM yang masuk minta dong Kak nomornya, saya pengen, saya tertarik atau itu. Jangan sampai, karena bukan hanya satu cerita yang sudah saya ceritakan ya dari pengalaman teman-teman, banyak sekali, sudah ratusan mungkin cerita pesugihan itu tidak ada yang berakhir indah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan uang, mari kita sama-sama bekerja keras supaya nanti hasilnya bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak akan membalas DM yang menyangkut paut tentang pesugihan atau apapun itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Intan yang sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin sampai sekarang juga beliau ini nggak bisa melupakan pengalaman yang sudah pernah terjadi ya sama dirinya. Terima kasih banyak, semoga Mbak Intan dan keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin buat teman-teman lain juga ingin membagikan kisah atau pengalaman misterinya, boleh silahkan.
boleh DM ke Instagram. Buat teman-teman yang ingin membagikan atau menceritakan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti mungkin teman-teman ingin kirim lewat email boleh, via WhatsApp pun juga boleh. Jadi saya tunggu cerita atau pengalaman dari teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga nih buat teman-teman semuanya di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Nanti di sana saya akan membagikan keseharian saya dan yang pasti di sana saya akan mengupdate video-video terbaru di channel YouTube Rahayu Fajri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.